Kita mulai dari hit dulu. Hit ini kan lokasinya ada di paling atas ya, filenya atau skripnya ada di paling atas. Dan ini harus kita pastikan nanti tertransfer dengan benar. Milih-milihnya itu bagaimana gitu. Ini kita masukkan dulu biar kelihatan. Jadi saat kita merapikan itu klik seperti ini. Biar terlihat kalau pembuka tag yang kita rapikan dengan tutupnya itu sudah bisa terlihat langsung, terlihat bersamaan ya seperti ini. Nah, berarti yang lain itu berada di dalamnya. Nah, dari semua script yang ada di sini, nanti yang kita akan adopsi itu adalah yang sifatnya untuk styling. Styling itu berarti yang mana, Pak? Styling itu berarti dari tag-tag yang ada tulisannya link seperti ini. Ya, ada link tentang font, link tentang icon gitu kan. Ya, sedangkan untuk meta dan sebagainya itu tidak kita ambil atau tidak kita adopsi. Kemudian script ini kan tag yang letaknya kalau dalam Bootstrap itu kan letaknya ada di bawah ya, tidak kita adopsi juga di sini. Jadi kita ngambilnya ini. Ya, tidak jauh beda dengan yang sudah kita lakukan kemarin. Dan kalau misalkan struktur yang ada di sini ada file demo.css, no UI dashboard, min, kemudian bootstrap ya. Ini kita cocokkan dengan yang sudah kita miliki di mana? Di dalam project yang sebelumnya ya. Berarti kita cocokkan dengan yang ada di app ini. Kira-kira sama atau tidak gitu. Kalau sama ya berarti bisa kita copy paste langsung ya, tidak usah kita ngambil dari sini. Kita lihat di sini apa? Ada bootstrap.min.css ya. Karena kan yang ini versi pro sedangkan yang ini versi yang gratisan. Kemudian no UI dashboard.min.css ini versi 1.5.0. Yang ini no UI dashboard CSS versi 1.5.0 sama ya. Kemudian yang bawah adalah demo.css. Oh, berarti sama. Oke, kalau sama berarti yang kita sudah setting benar di sini itu kita ambil aja. Ini kan sudah ada settingannya betul ya. Kita masukkan kemana? Ke app 1. Kita masukkan ke sini. Menggantikan mana? Menggantikan ini. Ya, lihat. Ini saya hapus, kemudian saya ya seperti ini. Kemudian kita turun ke bawah. Yang di bagian apa? Bagian JS. Nah, ini cukup banyak filenya di sini. Ya, banyak sekali ya filenya lo. Mulai dari sini, nih, dari sini sampai ini. Sampai yang paling bawah. Nah, untuk yang bagian bawah kita coba adopsi yang simple dulu. Yang simple itu berarti yang sudah kita lakukan kemarin atau kita lakukan sebelumnya. Ya. Yang sudah kita lakukan sebelumnya kita mengadopsi JS-nya itu berapa? Kita lihat. Yang app ya, yang bagian app JS-nya itu kita sudah adopsi berapa? Ada lah ini ya. Kemarin kita sudah adopsi ini. jQuery. Ya, di sini ada jQuery, kemudian Copper, kemudian Bootstrap, oke? Kemudian Perfect Scroll Bar, ini ya Perfect Scroll Bar, sudah ada ini ya. Kemudian berikutnya adalah Google Apps, di sini tidak ada ya lompatannya, oke kita lewati dulu. Kemudian ada Chart.js, di sini Chart.js juga ada ya. Nah, kita telusuri. Jadi nanti kalau kalian mengadopsi, oh ada ini Chart.js, Google Apps ada ya. Kemudian Bootstrap Notify ada. Demo.js ini di sini. Oke. Nah, ini yang sudah ada. Sedangkan ini lebih banyak. Bagaimana? Nah, solusinya kita ambil yang sedikit dulu. Kita taruh di sini. Naruhnya ingat ada di dalam
body ya. Jadi taruh di sini. Oke, di F1. Maksudnya ngambil yang sedikit dulu bagaimana Pak? Maksudnya adalah kita sebenarnya belum tahu dari semua JS ini apakah terpakai semuanya atau tidak gitu. Yang sudah kita tahu kemarin dengan JS sekian itu kita sudah bisa mendapatkan tampilan yang bagus ya dari mengadopsi template. Nah, dengan JS yang lebih banyak ini nanti sebenarnya akan terpakai di mana? Kita kan belum tahu ya. Maka kita ambil yang sedikit dulu, nanti kita lihat apakah si tampilan dengan kita mengadopsi seperti ini sudah ada perubahan. Oke. Nah, ini kita cek. Ini kan bentuknya kotak seperti ini ya, sedangkan ini bentuknya seperti elips ya. Nah, apakah sudah ada perubahan atau lah dia kan sudah ada perubahan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Cuman tinggal background yang belum mau berubah. Nah, untuk background nanti kita menggunakan CSS. Kita letakkan di mana? Kita letakkan misalkan nanti untuk khusus login ya, khusus untuk login ya, nanti kita masukkan ke dalam halaman login. Bisa kita masukkan ke kontainer, bisa kita masukkan ke div lain yang kita sediakan. Oke, coba kita masukkan ke kontainer. Kontainer kita kasih style di sini. Misalkan background, color, ya, misalkan black. Kita pakai warna dulu ya. Kita pakai warna dulu. Kira-kira bisa. Nah, ternyata cuman segini ya. Jadi kontainer itu hanya menguasai segini. Berarti bagaimana? Berarti style ini harus berada di keseluruhan. Ya, keseluruhan tampilan. Keseluruhan tampilan berarti ada di body. Body itu ada di F1. Ada di sini kan? Jadi stylenya kita coba taruh di sini. Tapi kalau misalkan saya taruh di dalam kontainer atau kontainer fleet yang sudah ada, ternyata dia bisa full, ya biarkan di sini tidak masalah. Ternyata kan tadi tampilannya tidak full, cuman sekian ya. Maka kita pindahkan ke mana? Ke body. Stylenya kita pindahkan ke sini. Nih, F1 ya. Ini ada di F1. Ini kita refresh. Nah, tampilannya kan full. Terlihat ya sekarang bagian-bagiannya. Kemudian untuk mendekati tampilan ini kita kan butuh desain yang mirip ya. Desain yang mirip ini jelas sebuah form ya, seperti ini tak close saja. Seperti ini kan dia sebuah form. Nah, kita cek lagi di sini. Ada enggak tentang form? Ctrl F. Form. Nah, ini ada form. Ternyata ada form di sini. Tapi dia masih tidak rapi, ya kan? Ini sebenarnya tadi saya sudah merapikan, tinggal make, tapi ternyata nggak mau di copy paste. Nah, ini lihat di dalamnya form itu ada card. Ya, berarti card ini tutupnya ada di sini, kita dorong, masukkan ke dalam form dulu. Kalau sudah nanti kita rapikan. Oke. Di dalam card itu dia punya header. Card header isinya ini. Kemudian ada card body. Ya kan? Ada card body. Body ini di dalamnya ada isinya lagi card body, bukanya di sini, tutupnya di sini. Berarti harus kita rapikan dulu. Nanti kita copy paste itu bagus. Terus di dalamnya card body ada div yang pertama dan div yang kedua. Yang sudah rapi yang kedua bisa kita tarik ke depan. Ya, ini kita rapikan. Kemudian yang ini belum rapi, kita tarik. Nah, gini. Ya, ini isinya inputan tadi. Yang ini first name, ya, ini. Kemudian last name. Oke. Kemudian bawahnya ada footer, cut footer. Di cut footer ini ada apa? Kita lihat ada button, ya, ada button. Ada berapa button?
Kalau kita lihat tampilan di sini, get start, berarti hanya ada satu button, tetapi di sini ada dua link. Ada satu button dan dua link. Sedangkan kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita juga satu button, satu link, ya kan? Berarti nanti ada yang dibuang. Nah, kita lihat di sini ada button tulisannya get started, kemudian ada link. Nah, link ini nanti kita modifikasi tampilannya. Minimal kita sudah punya desain form yang rapi dulu. Nah, desain form yang rapi ini nanti dia punya wadah-wadah, ya kan? Dia punya wadah-wadah. Wadah-wadahnya ini pada saat kita ambil juga sebisa mungkin tidak kita lupakan. Maksudnya gimana, Pak? Oh, saya butuhnya form, saya ambil formnya saja. Itu jangan. Kalau kalian pengen mendapatkan efek-efek kanan kiri atas bawah itu. Ya, karena kalau ngambil formnya ya dapatnya ini saja. Belum tentu kanan kirinya itu terambil. Berarti kalau saya pengen mengcopy, ya mengcopy form, itu dari mana sampai mana, Pak? Ya, kita lihat di bawahnya form kan ada di sini ya. Itu dikelilingi oleh div, dikelilingi lagi oleh div, dikelilingi oleh div. Ada div yang paling besar, yang ada settingannya tadi, ya settingannya ini. Oke. Kemudian di bawahnya ada footer, tulisannya class footer. Tutupnya di mana footer itu? Kita harus temukan. Oh, tutupnya di sini. Kita rapikan dulu. Ya, kita rapikan dulu. Berarti ini di dalamnya footer kan ya? Ini berarti di dalamnya footer. Nah, footer itu isinya apa? Tulisannya apa? Creative Team About Us blog. Kita cek. Itu yang mana? Oh, ini. Nah, kira-kira Anda akan butuh ini atau tidak? Oh, butuh untuk menuliskan perusahaan saya atau apalah. Tapi saya tidak membutuhkan yang depan, saya membutuhkan yang belakang saja, Pak. Berarti yang belakang ini saja yang saya pengen pertahankan, yang depan tidak, Pak. Nah, berarti kita harus milih-milih. Oh, ini tidak akan kita gunakan, ya kan? Yang belakang akan kita gunakan. Mulai dari copy, kemudian ada JavaScript di situ. JavaScript-nya tidak akan kita gunakan. Design by, kemudian ada link. Href-nya kan mengarah ke sini. Ini kita matikan dulu. Kemudian ada kata invention, ini kan invention code by, nah, itu dimodifikasi. Invention coded by, ada link lagi di situ. Ini kita kasih crash dulu. Alamatnya tidak kita aktifkan, maksudnya gitu ya. Creative Team. Nah, mungkin ini Anda ganti dengan nama kalian, perusahaan kalian. Nah, seperti ini. Jadi nanti di dalam footer yang letaknya ada di bawah, tampilan aslinya seperti ini, itu yang tersisa hanya belakang. Ya, add 2021 dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ini tahunnya hilang ya tadi ya. Saya JavaScript tadi itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah pembacaan untuk tahun secara otomatis. Ya, pembacaan tahun secara otomatis. Yang ini tadi, itu kan? Yang ini. Nah, oh ya ini. Berarti ini jangan kita buang ya, tadi salah persepsi. Jadi di sini kita pertahankan. Oke. Kemudian koma di set by. Koma. Kita buat dia ke bawah biar terlihat ya. Seperti ini. Ini ada di bagian footer. Footer letaknya ada di sini sampai sini. Kemudian ada wadah div. Ini tutup yang full page berarti. Ya, ini tutup yang full page. Sisanya yang div ini, yang paling bawah, ini sidebar background. Sidebar background itu ini, tombol kecil ini. Jadi kita bisa melakukan editing warna sebenarnya. Misalkan senang warna hijau atau warna apa untuk tampilan ya.
Itu bisa kita manfaatkan saat kita menggunakan Pro loh ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang free, bagaimana? Kita tidak bisa mengadopsi itu. Artinya apa? Artinya yang div yang bawah, yang ini, mulai dari titik ini berarti ke bawah itu tidak akan kita gunakan, tidak akan kita manfaatkan. Sampai titik ini kita tidak akan gunakan. Ya, kalau kalian nggak yakin ya pastikan nutupnya benar dulu sebelum dihapus ya. Yang ini tutupnya di mana? Oh, ini di sini, betul. Berarti sisanya berada di dalamnya. Contohnya tulisan apa? Documentation by no on. Itu kan tampilan-tampilan ini. By no documentation get free demo. Ya kan? Itu kan get free demo, thank you for, ya, dan seterusnya. Itu kan nih. Dan sampai bawah. Berarti ini bagian ini ke bawah nantinya tidak akan kita gunakan. Oke, ya. Yang akan kita gunakan berarti dari mana? Dari sini ke sini. Ini yang sudah kita pahami ya. Kemudian ada div lagi, apa ini gitu. Div ini apa? Ini tutup untuk yang mana? Oh, ternyata ada wrapper lagi. Nah, berarti yang full page ini masih ada wrapper full page induknya. Ini ada full page, sebuah kelas ada wrapper full page. Berarti ini kan secara tampilan secara keseluruhannya ini, ya kan? Yang atasnya itu navbar. Navbar itu berarti tampilan yang atas. Yang ini akan kita gunakan atau tidak, atau menggunakan navbar aslinya. Navbar aslinya berarti yang ini. Kalau kita gunakan, ya berarti navbar ini harus kita rapikan lagi agar bisa kita copy paste dengan bagus tampilannya. Ya, ini kan navbar posisinya di sini. Ya, tutupnya ada di bawah. Tuh. Kemudian ada bagian-bagiannya. Ya, untuk sementara navbarnya kita ini dulu ya. Kita kesampingkan dulu ya. Oke. Kita ambil dulu yang tadi. Ini saya ambil, saya copy. Kita taruh di bawahnya nih. Ini kan yang aslinya. Kita tidak otak-atik. Kita taruh di sini. Atau ini kita matikan dulu atau kita pindahkan dulu, tidak masalah. Ya, contohnya misalkan ini saya buatkan new file, yang ini kita cut dulu. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Ini kita belajar melakukan editing. Ini saya copy lagi, saya bawa ke sini. Sambil kita lihat secara tampilan hasilnya seperti apa. Nah, tampilnya kan seperti ini ya. Sudah, berarti ya tinggal kita atur kan nanti secara tata letak, posisi dan sebagainya. Ya, kemudian ada logo di atas, itu kan belum terlihat. Tetapi secara tampilan kita sudah dapat ini.